Perkenalkan, saya Elsie Adelia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Wilkinson Match-Pair Test. Nah, di sini uji Wilkinson ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda ataupun sign test. Nah, seperti yang kita ketahui, pada uji tanda besarnya selisih nilai angka antara positif dan negatif tidak diperhitungkan. Sementara pada uji Wilkinson ini diperhitungkan. Dan uji Wilkinson ini merupakan perhitungan signifikansi hipotesis kooperatif dua sampel dan datanya berbentuk ordinal yang dimana berarti berjenjang ataupun memiliki derajat. Dan uji Wilkinson ini digunakan untuk menghitung perbandingan suatu subjek dari sebelum ataupun sesudah. Nah, sebagai contohnya saya akan jelaskan sebagai berikut. Baiklah, kita memasuki contoh soal. Di sini, pada suatu kantor pemerintah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ruang yang diberi AC terhadap produktivitas kerja, pengumpulan data terhadap produktivitas kerja pegawai dilakukan waktu AC sebelum dipasang dan sesudah dipasang. Data produktivitas kerja pegawai sebelum dipasang adalah XA dan sesudah dipasang itu XB. Kemudian jumlah pegawai yang digunakan sebagai sumbernya terdapat 10. Nah, di sini kita mendapatkan rumusan masalahnya itu, adakah perbedaan pengaruh AC terhadap tingkat produktivitas kerja pegawai di kantor pemerintah tersebut? Dan terdapat hipotesis H0-nya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah memakai AC. Jika AC tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. Dan H1-nya terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah memakai AC. Jadi, AC berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. Di sini kita terdapat kriteria pengujian hipotesisnya yaitu H0 diterima jika jumlah jenjang terkecil T lebih besar dari T tabel. Nah, di sini kita sudah memiliki data produktivitas pegawai sebelum dan sesudah ruang dipasang AC. Nah, di sini nomor pegawai, di sini jumlah pegawainya ada 10. Nah, di sini XA-nya itu sebelum dipasang AC dan XB-nya sesudah dipasang AC. Kemudian, untuk mencari adakah perbedaan pengaruh AC terhadap tingkat produktivitas kerja pegawai di kantor pemerintah tersebut, kita akan, nah, pada tabel ini, kita harus mencari selisih dari XB dan XA. Nah, di sini saya sudah mendapatkan selisihnya itu 5 dari XB dikurang dengan XA. Dan begitu juga yang pegawai yang nomor 2 itu XB dikurang dengan XA. Nah, sampai pada urutan pegawai yang ke-10. Nah, untuk jenjang, kita akan melakukan perhitungan terpisah. Untuk kolom yang pertama ini, dari nilai selisih yang kita dapatkan, kita pindahkan ke sini. Tapi harus
jangan di copy tapi diketik manual supaya tidak terikut yang min ini. Dia kita memindahkan nilai absolutnya saja. Kemudian setelah kita pindahkan, kita copy lagi ke sini dan pilih pengaturan sesuai urutan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kemudian kita buat jenjang, urutan jenjang asli, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu kita akan membuat jenjang dari selisih dari nilai XB dan XA-nya. Nah, untuk jenjang 1 maka nilainya tetap 1. Untuk yang nomor 2, kenapa ini 2,5? Karena kan ini terdapat dua urutan yang memiliki nilai yang sama, yaitu 2. Nah, sehingga untuk memberi tingkat jenjangnya, jumlah dari jenjang asli ini yaitu 2 dan 3 ditambah dulu, kemudian dibagi dengan 2. Makanya jenjang pada urutan ini makanya mendapatkan 2,5. Setelah itu, pada urutan berikutnya, memiliki jenjang 4. Setelah itu, ini ada seperti yang sebelumnya, kita tambahkan dahulu dari jenjang asli ini yaitu 5 dan 6, kemudian kita tambah dan kemudian kita bagi dengan 2. Setelah itu, ini sama dengan kasusnya yang di samping itu, memiliki nilai yang sama, kemudian kita tambahkan jenjang aslinya, kemudian kita bagi 2. Setelah itu, maka dapatlah jenjang dari selisih XB dan XA-nya itu 1, 2,5, 2,5, 4, 5,5, 5,5, 7,5, 7,5, 9, dan 10. Nah, setelah kita mendapatkan jenjang dari selisih XB dan XA-nya, kita tempatkan pada plus dan minusnya. Nah, sebelum kita memasukkan, kita perhatikan pada nilai selisih. Kalau nilai selisihnya plus, maka taruhlah di posisi plus. Sementara kalau nilai selisihnya minus, maka nilai jenjangnya taruh di minus. Begitulah sehingga untuk mengetahui jumlah jenjang plus itu kita bisa perintah sum, kemudian buka kurung, dan enter, maka dapat nilainya seperti itu. Begitu juga dengan minus. Maka nah, nilai minus dan T ini adalah dan nilai plus dan minus ini adalah nilai T. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa nilai T terkecilnya itu 18,5. Dan kita lihat kriteria pengujian hipotesisnya. H0 diterima jika jumlah jenjang terkecil T lebih besar dari T tabel. Nah, kita bisa lihat pada tabel 8 itu di halaman 146 pada buku Sugiono. Kita perhatikan N-nya itu 10 dan tingkat signifikan yang kita gunakan itu adalah 0,05. Maka didapat pada tabel T nilainya adalah 8. Dan
jumlah jenjang terkecil T kita dapatkan adalah 18,5. Jadi dapat disimpulkan H0 diterima, yaitu tidak terdapat. Maka dapat disimpulkan bahwa ruang kerja yang diberi AC tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai. Kemudian saya contohkan jika kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pada data view kita masukkan nilai XA dan XB-nya tadi. Setelah itu kita pindah ke variabel view. Nah, pada NEM ini kita rubah kolom pertama jadi XA, kolom kedua jadi XB. Di sini desimalnya kita rubah jadi 0 saja. Setelah itu labelnya kita rubah, kita masukkan XA, yaitu sebelum, lalu XB sesudah. Nah, untuk misalnya itu tetap, oh ya, measurenya kita ubah jadi scale. Setelah itu kita langsung saja pindah lagi ke data view. Setelah itu kita pilih analyze, kemudian pilih non-parametric test. Setelah itu legary dialogs, kemudian kita pilih dua related sample. Kemudian XA-nya kita pindahkan, XB-nya kita pindahkan juga. Kemudian kita pilih tipe tes tipenya kita pilih Wilkinson. Kemudian kita oke-kan. Nah, di sini kita dapat Wilkinson Sinus rank testnya itu, negatif ranknya itu kita tadi sudah lihat pada Excel tadi terdapat tiga nilai T yang memiliki nilai negatif, yang berarti tidak terdapat perubahan, memiliki perubahan yang negatif. Dan ini positif ranknya terdapat 7. Nah, jumlah dapat dilihat jumlah terkecil nilai T-nya itu 18,5 sama dengan hasil yang dicari secara manual. Di sini T-nya itu merupakan XB dan XA-nya itu sama, berarti tidak ada perubahan setelah menggunakan AC ataupun sebelum menggunakan AC. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki perubahan setelah menggunakan AC ataupun sebelum pemasangan AC pada ruang pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.